Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Jika kalian akan membangun rumah atau memiliki proyek konstruksi, memilih pemborong atau kontraktor yang kompeten, ini memang bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalian belum pernah mengerjakan sebuah proyek konstruksi dan memilih pemborong yang kompeten dan dapat diandalkan, ini adalah kunci untuk kesuksesan proyek kalian. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah dalam memilih pemborong yang tepat. Yang pertama, tentukan kebutuhan dan anggaran proyek kalian. Nah, langkah pertama ini dalam memilih pemborong adalah menentukan kebutuhan dan anggaran proyek kalian. Jelaskan secara rinci apa yang kalian inginkan dari proyek ini dan tentukan berapa jumlah anggaran yang tersedia. Hal ini akan membantu kalian dalam mencari pemborong yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kalian. Yang kedua, lakukan riset dan kumpulkan informasi. Melakukan riset ini adalah langkah penting ya dalam memilih pemborong yang tepat. Cari tahu tentang pemborong yang beroperasi di wilayah kalian. Baca ulasan dan testimoni dari klien sebelumnya. Mintalah rekomendasi dari teman, keluarga, atau profesional terpercaya dalam industri konstruksi. Yang ketiga, periksa kredibilitas dan pengalamannya. Nah, setelah kalian mendapatkan beberapa calon pemborong atau kontraktor ya, periksa kredibilitas dan pengalaman mereka. Periksa apakah mereka memiliki izin dan lisensi yang diperlukan. Tinjau portfolio proyek sebelumnya untuk melihat apakah mereka memiliki pengalaman dalam proyek serupa dengan apa yang kalian inginkan, dan juga pastikan bahwa mereka memiliki asuransi yang memadai dan memiliki dana yang cukup. Yang keempat, lakukan wawancara dan pertemuan tatap muka. Nah, wawancara dan pertemuan tatap muka ini adalah kesempatan untuk mengenal lebih jauh pemborong yang potensial. Ajukan pertanyaan mengenai pengalaman kerja mereka, proses kerjanya bagaimana, dan staf yang akan ditugaskan untuk proyek kalian itu siapa-siapa aja ya. Diskusikan juga tentang jadwal proyek dan anggaran yang kalian miliki. Nah, perhatikan juga bagaimana mereka merespon pertanyaan kalian dan apakah komunikasi berjalan dengan lancar. Yang kelima, evaluasi penawaran dan kontrak. Nah, jadi setelah mendapatkan penawaran dari beberapa pemborong atau kontraktor, ya, evaluasi penawaran mereka dengan cermat. Perhatikan rincian biaya yang ditawarkan, waktu pelaksanaan, bahan yang akan digunakan, dan jaminan kualitas ya. Pastikan bahwa penawaran mencakup semua persyaratan yang kalian inginkan. Jika perlu, minta bantuan dari ahli hukum dalam meninjau kontrak sebelum ditandatangani. Lalu yang keenam, pertimbangkan faktor lain. Nah, selain faktor-faktor yang saya sebutkan di atas tadi, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan ya. Pertimbangkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan dengan pemborong atau kontraktor yang dipilih. Dan jangan lupa, tinjau jadwal kerja mereka dan apakah mereka dapat memberikan jaminan dan masa garansi. Nah, ini penting. Dan jika proyek kalian adalah proyek pengadaan ya, pastikan untuk memahami kebijakan pengiriman dan waktu pemesanan. Pertanyaan yang perlu kalian tanyakan kepada pemborong atau supplier ya, ini adalah berapa lama mereka membutuhkan untuk mengirim pesanan.
apakah mereka memiliki kebijakan pengembalian, dan apakah mereka dapat mengakomodasi pesanan besar secara teratur. Ini penting agar kalian dapat mengatur jadwal konstruksi dengan baik. Oke, semoga informasi ini membantu kalian yang sedang bangun rumah atau villa atau hotel. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau jika ingin diskusi hal lainnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai ke detik ini. Saya Anggur Khalid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam GS.